Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kata Allah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan Allah itu mengetahui apa yang ada dalam diri kita, yang terbisik dalam diri kita itu tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Dan aku ini lebih dekat, kata Allah, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dalam ayat berikutnya, idza yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamin wa anis shimali qa'id. Dan bagaimana, dan ingatlah, kata Allah, ketika dua malaikat itu mencatat perbuatanmu, satu di bagian kanan, yang satu di bagian kiri. Kita sering menyebutnya malaikat raqib dan atid. Inilah yang menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menikmati udara pagi, bisa menjalankan salat subuh, lalu kita lanjutkan dengan merenung bersama untuk mengkaji 1-2 ayat. Tidak semua orang tentu bisa seperti kita tentunya. Rasa syukur itulah yang mengantarkan kita sebagai manusia untuk menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia karena kita merasa tenang, karena kita menerima dengan pemberian Allah kepada kita, tetapi itu pun akan diganjar lagi oleh Allah ketika kita di hari akhir nanti. Beberapa hari yang lalu seorang teman bercerita kepada saya, bercerita tentang ada orang kaya, ada orang yang sudah agak tua, kemudian didera sakit dan dia harus dirawat di sebuah klinik di Sumeneb. Dalam rasa sakitnya yang mungkin terasa cukup panjang itu, orang tua ini kemudian mengatakan kepada keluarganya yang ada di sekelilingnya yang sedang menunggu itu, "Sapa bae se bisa ma bersengkok kalak pesenang kok miliatan di rekening itu." Luar biasa. Jadi jaminan kesembuhannya siapa saja katanya yang bisa menyembuhkannya. Dia punya mobil 3, di rekeningnya di bank uangnya bukan hanya 1, 2, 3 miliar. Maka kemudian berjarak tidak lama, seminggu kemudian orang ini kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang kepada teman yang bercerita itu, "Kenapa kok enggak bilang seandainya saya nanti sembuh akan saya berikan 2 miliar saja
untuk perjuangan fisabilillah. Mengapa tidak ngomong begitu saja katanya? Katanya teman saya bilang, kalau masih sehat, kalau masih sakit begitu, nanti kalau sudah sehat, disembuhkan oleh Allah, jangan-jangan merasa iman lagi dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita mungkin masih ingat ketika COVID pada bulan Juli yang luar biasa ganas itu, ada seorang artis yang selamat, yang sembuh dari COVID-19-nya, lalu kemudian dia memberikan uang 1 koper kepada tim dokter yang menyembuhkannya dia itu. Bukan main-main 1 koper, ya, karena dia seorang YouTuber yang dari YouTuber setiap bulan sudah miliaran yang dia dapat. Maka uang 1 koper ringan bagi dia untuk memberikannya. Maka ada orang juga yang kemudian karena begitu datang sanrasan juga. Coba orang-orang yang COVID waktu itu katanya, waktu masih zamannya COVID itu, seorang bercerita, seorang mengatakan, coba orang-orang yang kaya itu, yang kena COVID itu, ketika COVID bawa uang 1 koper, sampaikan ke dokter, dok sembuhkan saya dengan uang yang saya bawa ini, gak usah mikir obatnya apa. Coba ngomong kayak begitu, seandainya bisa menyembuhkan. Jadi inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa apa yang kita jalankan di dunia ini, apa yang kita nikmati di dunia ini, tidak akan pernah jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, harga kesehatan yang kita miliki ini luar biasa besarnya, mahal luar biasa. Coba saya pernah menguji ke anak-anak saya, ke murid-murid saya di sekolah itu, Cong, Bing, coba Cong, mau ndak kamu menjual seluruh gigi kamu tapi kamu punya rumah harganya miliaran katanya, punya mobil, punya rumah baru dan seterusnya, punya HP baru. Bagaimana tidak? 1 gigi implan saja, bukan aslinya, implan saja harganya 15 juta. Kalau 33 gigi kan berarti sudah 0,5 miliar. Itu gigi palsunya, bukan gigi asli yang kita rasakan sekarang ini. Nah, sekali lagi mari kita tingkatkan rasa syukur dalam diri kita. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia mensyukuri atas dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha mulia. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya tidak ingin yang berat-berat saja, saya ingin yang ringan-ringan saja pada pagi hari ini. Kita ini belakangan ini mulai agak ramai ketika beberapa tetangga kita, kemungkinan juga saudara kita, ada yang kena tiba-tiba mendapat surat cinta dari kantor pos. Surat cinta itu apa? Surat tagihan tilang, kena CCTV katanya. Orang-orang desa itu di kebunan sana, orang gunung itu, yang biasanya tidak pernah pakai helm keluar dari rumah, mau ke tetangganya saya pakai helm, karena dia kena tilang, fotonya di depan rumahnya katanya. Apalagi yang di Bengkal sana, begitu semua lagi membicarakan tentang tagihan surat cinta, tagihan tilang itu. Akhirnya orang menjadi ketakutan karena kena denda 250, ada yang harus membayar jaminan 1 juta dan seterusnya. Apa yang membuat kita takut? Karena kita takut kena denda. Mungkin bisa, kenyataannya bisa 100.000 atau 200.000. Semua orang pakai helm kemana-mana. Ya, tidak masalah dalam rangka keteraturan, kedisiplinan. Orang yang biasanya nyebrang di lampu merah sekarang sudah mulai hati-hati. Mau naruh bannya di garis marka saja takut. Luar biasa. Dia harus minggir menghindari marka jalan itu. Ini yang membuat kita kadang-kadang takut, tetapi alasan itu yang membuat kita harus pertanyakan.
Dengan atas dasar apa kita kemudian mentakuti dan mentaati peraturan itu? Karena kita ketakutan dengan denda yang akan diberikan kepada kita. Di dalam Islam itu ada yang namanya ihsan. Ihsan itu apa? Kata Rasul, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah bahwa engkau menyembah Tuhanmu, engkau beribadah kepada Tuhanmu, dan kamu merasa bahwa seakan-akan engkau melihat Tuhanmu itu. Fa illam takun tarahu, tetapi jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Ini luar biasa. Ihsan itu adalah kesadaran menghadirkan Tuhan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kuat, dan itu yang ditanamkan oleh Islam. Rasulullah itu ketika ditanya tentang ihsan itu, gandengannya dua lagi, yaitu ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, lalu tentang iman. Setelah iman ditanyakan mal ihsan. Dan ihsan inilah yang menjadi dasar bagaimana kita menjalankan hidup kita. Gambarannya bagaimana? Gambarannya kita mungkin pernah mendengar bagaimana ketika Khalifah Umar bin Khattab ketika saat itu melarang, mengingatkan seluruh penjual susu di Madinah untuk tidak mencampur susunya dengan air. Lalu kemudian pada malam itu pula, di pagi hari, ada seorang ibu-ibu yang ingin mencampur susunya yang akan dijual ke pasar itu dengan air. Maka apa kata putrinya? Wahai ibu, Khalifah Umar melarang kita untuk mencampur susu yang akan kita jual itu dengan air. Maka kemudian si ibu itu mengatakan, anakku, Umar tidak akan tahu bahwa susu yang kita jual itu dicampur dengan air. Apa kata putrinya? Kalau Umar mungkin tidak akan pernah tahu, tetapi Tuhan Umar pasti mengetahui apa yang kita lakukan sekarang ini. Saat itu pula ternyata ada Khalifah Umar yang sedang jalan-jalan di malam hari, lagi belusukan di pagi hari itu, yang sedang menyandarkan punggungnya di rumah yang sedang berbisik antara pembicaraan dua orang antara anak dan ibunya itu. Maka saat itu pula Khalifah Umar pulang ke rumahnya dan kemudian menanyakan kepada Asim, salah seorang putranya, wahai Asim, sudahkah engkau memiliki jodoh? Maka ketika belum, lamarlah seorang anak perempuan yang jujur yang ada di sana itu. Maka dilamarlah putri yang jujur itu, dan dari Asim dan putri yang jujur ini, anak yang jujur ini, maka kemudian lahirlah seseorang perempuan yang dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pasangan Abdul Aziz bin Marwan inilah kemudian lahir seorang khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi, ini salah satu gambaran betapa sesungguhnya itu loh cara menghadirkan Tuhan dalam kehidupan. Khalifah Umar bersama Salman Al-Farisi ketika melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah, di tengah jalan ketemu lagi, bertemu dengan anak seorang pengembala yang mengembala kambing begitu banyaknya. Maka isengnya Umar bin Khattab menemui sang pengembala itu, saya ingin membeli seekor kambingmu saja dengan harga berapapun, katanya Khalifah Umar. Maka kata si pengembala itu, ini bukan kambingku, tetapi ini adalah milik majikanku. Kenapa engkau tidak mengatakan nanti kepada majikanmu, kambingnya 1 ekor dimakan serigala, maka engkau sudah bebas dari majikanmu, kata Umar bin Khattab. Maka suatu pertanyaan tetapi sekaligus jawaban yang filosofis mendalam dari anak ini. Fa aina Allah, kata. Maka di mana Allah?
kata si laki-laki budak pengembala kambing ini. Begitu mendengar kata jawaban ini, kemudian Khalifah Umar memerdekakan anak seorang budak pengembala ini, lalu kemudian membeli seluruh kambingnya dan diberikan kepada sang pengembala itu. Jadi ini luar biasa. Hal-hal yang semacam ini, ketika kita mulai bertanya di mana Allah, maka itu yang kemudian menjadi yang saat membangun kesadaran menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Dalam surat Qaf Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh," kata Allah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan Allah itu mengetahui apa yang ada dalam diri kita, yang terbisik dalam diri kita itu tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Dan aku ini lebih dekat, kata Allah, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dalam ayat berikutnya, idz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamin wa anis shimali qa'id. Dan bagaimana, dan ingatlah, kata Allah, ketika dua malaikat itu mencatat perbuatanmu, satu di bagian kanan, yang satu di bagian kiri. Kita sering menyebutnya malaikat raqib dan atid. Inilah yang menjaga kita. Dulu orang banyak bertanya, bagaimana mungkin nanti ketika di akhirat itu seluruh amal perbuatan kita akan ditunjukkan oleh Allah kepada kita? Bagaimana mungkin itu? Ketika dulu belum ada teknologi canggih seperti sekarang ini. Tetapi ketika kita sudah mengetahui sekarang dengan teknologi microchip yang kecil tetapi bisa menyimpan, menghimpun dan menyimpan bergiga-giga data, maka kita baru kemudian menyadari sekarang. Apalagi kalau ketika kita kena CCTV seperti yang sering kita ceritakan, yang sering kita rasakan dengan teman-teman kita itu, maka disitulah kemudian kita baru menyadari betapa sesungguhnya catatan-catatan itu betul-betul akan dihadirkan Allah kepada kita. Dulu ada seorang, ini salah satu hal lagi mungkin bisa menjadi catatan kita, bagaimana membangun kesadaran untuk menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Mungkin kita pernah dengar kisah seorang pemuda bernama Thabit. Thabit itu pemuda yang saya kira bukan pemuda yang berkecukupan, tetapi dia hanya mempunyai dasar iman yang kuat saja. Dia suatu saat mendapati buah apel yang sedang hanyut di sungai di pinggiran kota Kufah. Maka kemudian Thabit ini mengambil apel itu kemudian dimakannya. Baru dimakan satu gigitan saja, Thabit ini kemudian sadar, kenapa saya makan apel ini? Bukankah ini ada yang punya, katanya. Maka kemudian tidak diteruskan gigitan itu, lalu kemudian apel itu dibawa dan disusurilah sungai itu sepanjang sungai untuk mencari di mana sumber apel ini. Maka kemudian di sana dia menemukan ada buah apel yang menjulur ke sungai dan apel itu sama dengan yang ia pegang itu. Ditemui penjaganya kemudian waktu itu. Penjaganya, siapakah punya apel ini? Apakah ini punyamu? Kalau jika ini punyamu, maafkanlah aku yang telah aku mengambil apelmu itu. Padahal apel hanyut, apel jatuh, bukan apel di pohon yang diambil. Maka kemudian saya hanya penjaga kebun apel ini, tetapi engkau bisa meminta izin kepada orang yang punya, lalu ditunjukkanlah rumahnya yang punya kebun apel itu, tetapi jauh sekali. Maka sampai di rumahnya si pemilik apel, kebun apel itu, maka kemudian Thabit menceritakan apa yang telah dia alami itu. Tentu sang pemilik apel ini berpikir, ini seorang pemuda hanya untuk meminta ridho saja, meminta izin untuk menikmati sebuah apel saja.
dia harus menjalani begitu perjalanan yang cukup jauh. Maka si pemilik apel mengatakan, boleh aku akan memaafkanmu dengan apel itu, tetapi dengan satu syarat katanya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus menikahi anak saya katanya. Maka kemudian mengatakan si Thabit ini merasa senang karena dia harus menikahi, apalagi pekerjaan nggak tetap. Maka Thabit pun, iya enggak apa-apa, akan saya nikahi. Yang penting engkau memaafkan atas kesalahanku ini. Maka kemudian, tetapi rasa senang Thabit ini masih belum berhenti. Kemudian si pemilik apel mengatakan, saya nikahkan dengan seorang perempuan, tetapi anak saya ini, dia cacat, tidak bisa melihat, dia bisu, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berdiri. Luar biasa. Tetapi apa mau dikata, katanya Thabit, karena untuk menebus kesalahannya itu, maka kemudian ia menyetujui persyaratan itu. Nanti malam setelah dinikahkan, nanti malam setelah Isya engkau bisa menemui istrimu itu. Pada saat itulah kemudian Thabit menemui istrinya setelah ia dinikahkan oleh orang tuanya, lalu kemudian dia temuin istrinya. Thabit kaget luar biasa karena dari anak perempuan yang katanya buta itu ternyata bisa melihat, berjalan, dan bahkan sangat cantik sekali. Maka kemudian dia mengatakan, ayahmu mengatakan engkau adalah orang yang buta. Iya, saya buta karena saya tidak pernah melihat suatu kemaksiatan. Mata saya tidak pernah keluar dari rumah ini katanya. Karena dia dijaga oleh orang tuanya. Katanya ayahmu engkau adalah anak orang yang bisu. Iya, bisu, karena saya tidak pernah dan tidak boleh mengucapkan sesuatu yang mendustai orang lain. Dan begitu seterusnya. Maka dari pasangan perempuan yang katanya buta dan bisu ini, lahirlah seorang bernama Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini belakangan kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, menjadi seorang ulama yang luar biasa, yang menjadi salah satu dari 4 imam madhab yang kita kenal sampai sekarang ini. Itulah caranya bagaimana menghadirkan Tuhan. Dan yang satu lagi ada namanya Mubarak. Mubarak ini adalah seorang budak juga. Seorang budak, ya kalau kita mengatakan seorang penjaga kebun anggur saja. Dia diberi amanat oleh seorang hakim yang kaya raya di kota Marwa bernama Nuh bin Maryam. Ini dalam kitab Sa'atus Sa'ah diceritakan bagaimana ketika suatu saat ketika sang hakim ini setelah beberapa lama kemudian dia berkunjung ke kebun anggurnya, maka dia meminta kepada Al-Mubarak, wahai Mubarak, tolong ambilkan saya setangkai anggur, carikan yang manis agar aku bisa menikmatinya di sini. Diambilkanlah satu tangkai anggur, dinikmati oleh Nuh bin Maryam. Kemudian ternyata celok, asam, tidak manis seperti yang diinginkan. Coba kamu ambil lagi wahai Mubarak. Diambilkan oleh Mubarak, asam lagi, celok lagi, tidak manis, sampai diambilkan yang ketiga kalinya. Maka muncul kemarahan dalam sang hakim yang kaya raya ini. Maka kemudian, bagaimana mungkin kamu tidak tahu membedakan antara yang anggur yang manis dan yang asam? Maka Mubarak mengatakan, saya tidak pernah mencicipi, tidak pernah makan sebutir anggur milikmu ini di kebun ini. Lalu apa yang kau lakukan? Aku hanya menjaga kebun ini karena engkau tidak pernah menyuruhku, tidak pernah menugaskan aku untuk mencicipi anggur ini, tapi aku hanya untuk menjaganya. Ketika mendengar jawaban Mubarak ini, maka sang hakim ini terkesan, tidak jadi marah, dan dia kemudian betapa jujurnya orang yang selama ini membantu menunggui kebun anggur itu. Kebetulan Nuh bin Maryam ini memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan ini banyak dilamar oleh para pejabat negara saat itu untuk dipinang, untuk jadikan istri. Tapi dia tidak pernah mau karena
Ya, banyak hal mungkin, tetapi tidak pernah mau. Maka suatu saat Nuh, ayahnya ini, menyodorkan sang penjaga kebun anggurnya itu kepada putrinya. Setelah mengisahkan semua itu, maka kemudian putrinya menyetujui, dan kemudian dinikahkanlah putrinya itu dengan Al-Mubarak. Dari pasangan ini kemudian lahirnya seorang Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini di kemudian hari menjadi seorang ahli fikih, menjadi ahli hadis yang kemudian sangat terkenal hingga sekarang ini. Kitab-kitabnya banyak dibahas oleh para karangan ulama, dan dia menjadi ulama terkemuka. Banyak kisah dari Abdullah ibn Mubarak. Dia di samping ahli fikih, di samping ahli hadis, tapi dia juga seorang yang zahid, yang luar biasa kezahidannya. Meskipun dia orang tuanya, mertuanya adalah seorang yang kaya raya. Jadi inilah cara kita menghadirkan. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan betapa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas yang kita lakukan. Luqmanul Hakim itu pernah memberikan pesan kepada anaknya, ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, jika saja perbuatan itu seperti biji sawi yang berada di balik batu yang besar, aw fis samawati aw fil ard, atau mungkin berada di kolong langit dan di kolong bumi ini, maka suatu saat ya'ti bihallah, maka apa yang dia lakukan, perbuatan itu pasti akan dihadirkan kepadamu di hadapan. Jadi inilah kemudian yang menjadikan dasar betapa Allah itu melihat lebih dari segera CCTV itu. Dalam surat Al-Mulk juga disebutkan, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Sembunyikanlah apa yang ada, wa asirru qaulakum, kamu sembunyikan perkataan, perbuatanmu, awijharu bih, atau kamu perlihatkan kepada orang lain. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kalian semua. Disembunyikan atau ditampakkan, pasti Allah juga akan mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Maka kata Allah, bagaimana Allah tidak mengetahui apa yang Ia ciptakan? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dan sesungguhnya Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Jadi kata para ulama tafsir, ketika ada Al-Latif dan Al-Khabir, ini sudah digandengkan dua Asmaul Husna ini, maka itu sudah betul-betul mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui sampai apa yang ada di dalam berjalannya darah dalam diri manusia, dalam semuanya Allah akan mengetahui. Ketika ini muncul dalam diri kita, apalagi ketika kita di akhir kemudian dihadirkan semua, maka ini menjadi betapa pentingnya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga yang sedikit ini menjadi renungan bagi kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan muraqabah, merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.